Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilia Alhairani dengan NIM 22406004 dari Prodi Tadris Matematika Institut Darul Ulum Sarolangun. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan sebagai praksis pembebasan menurut Paulo Freire. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang dibimbing oleh Ibu Manisha Anas MSI. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, dimulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini menjelaskan tentang pendidikan itu memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan kesadaran dan transformasi sosial. Paulo Freire, seorang tokoh progresif asal Brazil, menawarkan perspektif yang radikal tentang pendidikan, yaitu sebagai alat pembebasan, bukan penindasan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan individu, tetapi juga membebaskan mereka dari struktur sosial yang menindas melalui suatu proses yang disebut praksis. Freire menyebut pendidikan sebagai praksis pembebasan karena ia memadukan antara refleksi kritis dan aksi transformatif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan humanis. Baiklah, pendidikan sebagai praksis pembebasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan yang ideal seharusnya berorientasi kepada nilai-nilai humanisme atau mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Dalam kerangka pemikiran Paulo Freire, pendidikan yang ideal adalah pendidikan sebagai praksis pembebasan yang sangat erat kaitannya dengan nilai humanisme. Pendidikan, menurut Freire, bukanlah alat domestikasi. Ia menempatkan manusia sebagai subjek yang merdeka, berpikir, dan mampu menciptakan perubahan, bukan sebagai objek pasif yang hanya menerima nasib. Maka, pendidikan sejati adalah proses dialogis, kritis, dan transformatif. Baiklah, yang kedua, pendidikan harusnya menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia dari kondisi ketertindasan. Makna pendidikan sebagai kekuatan penyadar dan pembebas menurut Freire adalah pendidikan harus membantu manusia menyadari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menindas mereka. Kesadaran ini bukan akar strukturalnya dan menyadari bahwa perubahan itu mungkin perlu dilakukan. Pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire adalah proses humanisasi. Ia membantu manusia menyadari ketertindasan, membangkitkan kesadaran kritis, dan menggerakkan mereka untuk bertindak mengubah realitas tersebut. Pendidikan bukan transfer ilmu, tetapi proses pembebasan diri dan masyarakat dari segala bentuk penindasan. Yang ketiga, proses belajar hendaknya berbentuk investigasi kenyataan. Maksudnya, proses pendidikan itu melibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan sebagai praksis pembebasan berarti pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan manusia dari penindasan, bukan sekedar mentransfer pengetahuan secara satu arah seperti dalam model banking education. Ketika dikatakan bahwa proses belajar hendaknya berbentuk investigasi kenyataan, maksudnya adalah pendidikan harus berangkat dari realitas konkret yang dihadapi oleh peserta didik, terutama realitas sosial yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Peserta didik dan pendidik bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis, dan merefleksikan masalah yang ada di masyarakat. Proses ini disebut oleh Freire sebagai konsientisasi, yaitu kesadaran kritis terhadap kondisi sosial politik. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya untuk tahu, tapi untuk bertindak dalam rangka mengubah realitas yang menindas menjadi lebih adil dan manusiawi. Yang keempat, pendidikan yang dialogis dengan yang tertindas dapat menuntun pada dunia yang lebih manusiawi.
Maksudnya, pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan penindasan. Freire menolak model pendidikan gaya bank, di mana guru hanya menabungkan pengetahuan ke murid secara pasif. Model ini menciptakan ketergantungan, tidak kritis, dan memperkuat struktur penindasan. Menurut Freire, pendidikan yang dialogis memungkinkan kaum tertindas menyadari realita penindasan dan bertindak untuk mengubahnya. Ini adalah bentuk praksis gabungan antara refleksi dan aksi. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana pembebasan menuju dunia yang lebih manusiawi. Kesimpulannya, Paulo Freire meletakkan dasar yang kuat bagi pendidikan sebagai alat pembebasan melalui konsep praksis, kesadaran kritis, dan dialog. Pendidikan dimaknai sebagai proses humanisasi di mana manusia tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga belajar mengubah dunia. Pendidikan yang membebaskan bukanlah pendidikan yang netral, melainkan berpihak kepada yang tertindas, kepada keadilan, dan kepada kemanusiaan itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang pendidikan sebagai praksis pembebasan menurut Paulo Freire. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.